Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 kelas AKS 6B ingin mempresentasikan tentang model indeks tunggal yang beranggotakan Adi Sri Budianto, Muh Nur Slamet, dan Muhammad Arif. Yang pertama, William Sharp pada 1963 mengembangkan model yang disebut dengan model indeks tunggal, di mana model ini digunakan untuk menyederhanakan perhitungan di model Markowitz dan juga digunakan untuk menghitung return ekspektasian dari risiko portofolio. Untuk yang pertama, model indeks tunggal. Model indeks tunggal didasarkan pada pengamatan bahwa harga dari suatu sekuritas berfluktuasi searah dengan indeks pasar. Hal ini menyarankan bahwa return dari sekuritas mungkin berkorelasi karena adanya reaksi umum terhadap perubahan-perubahan nilai pasar. Dengan dasar ini, return dari suatu sekuritas dan return indeks pasar dapat dituliskan sebagai berikut. Yang kedua, komponen model indeks tunggal. Model indeks tunggal membagi return sekuritas ke dalam dua komponen utama, yaitu yang pertama komponen return yang unik dan independen terhadap return dasar pasar. Yang kedua komponen return yang berhubungan dengan return pasar. Model indeks tunggal juga dinyatakan dalam return ekspektasian dirumuskan sebagai berikut. Kemudian adapun contohnya, diketahui return ekspektasian dari indeks pasar adalah 25%. Bagian dari return ekspektasian suatu sekuritas yang independen terhadap pasar adalah 4% dan beta sebesar 0,75. Ternyata return realisasi sebesar 26%. Jawabannya seperti berikut. Jadi nilai return realisasi berdasarkan model indeks tunggal adalah 22,75% dan kesalahan estimasi adalah sebesar 26% dikurangi 22,750%, yaitu 3,25%. Jika nilai return realisasinya sama dengan nilai return yang diharapkan, maka investor mengestimasi return ekspektasian tanpa kesalahan. Kemudian yang ketiga ada asumsi-asumsi. Yang pertama, kesalahan residu dari sekuritas ke I tidak berkovari dengan kesalahan residu sekuritas ke I, atau EI tidak berkovari dengan EJ untuk semua nilai dari I dan J. Asumsi ini secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut. Kemudian kedua itu ada return indeks pasar dan kesalahan residu untuk setiap sekuritas merupakan variabel acak. Oleh karena itu EI tidak berkovari dengan return indeks pasar. Asumsi ini dapat dinyatakan sebagai berikut. Kemudian yang keempat ada varian return sekuritas model indeks tunggal. Secara umum varian return dari suatu sekuritas sebagai berikut. Maka rumus varian return sekuritas berdasarkan model indeks tunggal sebagai berikut. Adapun resiko varian return sekuritas yang dihitung berdasarkan model ini terdiri dari dua bagian, yaitu yang pertama resiko yang berhubungan dengan pasar dan yang kedua resiko untuk masing-masing perusahaan unique risk. Baik, saya akan melanjutkan penyampaian dari teman saya tadi. Berikutnya yakni contoh, bisa dilihat di PPT ya. Contoh dari return saham PTA. Kemudian soalnya seperti ini. Yang pertama, hitunglah nilai ekspektasian PTA, terus nilai ekspektasian dari kesalahan residu, varian dari return pasar, total resiko berdasarkan model indeks tunggal dan varian return sekuritas. Dan berikut jawabannya. Kemudian mungkin nanti ini ya jika
belum paham bisa di pause dulu videonya, ditelaah sampai benar-benar paham, sampai tidak ada pertanyaan gitu. Nah, kemudian kita lanjut poin E, kovarian return antara sekuritas model indeks tunggal. Rumus kovarian return antar dua sekuritas sebagai berikut. Bisa dilihat, ini adalah rumus kovarian return antar dua sekuritas. Contohnya di bawahnya, dua buah sekuritas A dan B masing-masing mempunyai beta, yaitu beta A sama dengan 1,7 dan beta B sama dengan 1,3. Varian return dari indeks pasar diketahui sebesar 0,00026. Kovarian antara sekuritas A dan B adalah ini ya jawabannya. Kemudian poin F, parameter adalah parameter input untuk model Markowitz. Model indeks tunggal dapat digunakan untuk menghitung return ekspektasi, varians dari sekuritas, dan kovarian antar sekuritas, yang merupakan parameter-parameter input untuk analisis portofolio menggunakan model Markowitz. Berikut contohnya. Ada tabel, kemudian hitung ini diketahui dulu, kemudian soalnya ini hitung kovarian antara return PTA dan PTP, kemudian resiko portofolio berdasarkan model indeks tunggal. Dan disimak dulu jawabannya, dipahami. Kemudian poin G, analisis portofolio menggunakan model indeks tunggal. Yang pertama, return ekspektasi portofolio. Ya, dicermati ya. Terima kasih. Akan dilanjutkan teman saya. Ya, yang berikutnya itu adalah contoh C. Untuk tabelnya bisa teman-teman lihat sendiri. Dari contoh A dan B telah dihitung besarnya, lalu telah diketahui, lalu kemudian semakin banyak sekuritas dalam portofolio, maka nilai resiko yang tidak sistematik akan semakin kecil nilainya dan akan bernilai nol jika jumlah sekuritas semakin besar. Resiko portofolio yang terdiversifikasi dengan baik hanya terdiri dari unsur sistematik saja. Lalu H, model pasar merupakan bentuk dari model indeks tunggal dengan besarnya lebih sedikit. Bentuk model pasar yang sama dengan bentuk model indeks tunggal yang mempunyai return dan return expectation sebagai berikut. Lalu kemudian portofolio optimal berdasarkan model indeks tunggal. ERB sama dengan ER1 dikurangi RBR per BI, di mana excess turun to beta securities ekspektasi return berdasarkan model indeks tunggal untuk sekuritas ke-1, lalu kemudian return bebas resiko dan beta sekuritas I. Langkah-langkah untuk menentukan besarnya titik pembatas adalah sebagai berikut. 1. Urutkan sekuritas berdasarkan nilai ERB terbesar ke kecil. Yang terbesar merupakan kandidat untuk dimasukkan ke dalam portofolio optimal. Lalu yang kedua, hitung nilai AI dan BI untuk masing-masing sekuritas ke-1, yakni sebagai berikut. Lalu yang ketiga, menghitung nilai C. Untuk rumusnya bisa teman-teman lihat sendiri. Lalu yang keempat, besarnya cut off point C adalah nilai C1 yang terbesar. Sekuritas yang membentuk portofolio optimal adalah sekuritas yang mempunyai nilai ERB lebih besar atau sama nilainya. ERB di titik C adalah nilai ERB yang kecil tidak disertakan dalam pembentukan portofolio optimal. Lalu yang kelima adalah menentukan besarnya
proporsi sekuritas. Rumusnya bisa teman-teman lihat sendiri. Lalu untuk contoh D dan juga tabel di bawahnya, untuk perhitungannya teman-teman bisa lihat sendiri rumusnya ya. Ya, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.